Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati pimpinan Majelis Litbang PP Muhammadiyah. Selamat pagi. Yang saya hormati Ketua dan Sekretaris BPH UHAMKA, Kepala Lembaga LKMI Wilayah 3, Ketua Senat dan Sekretaris Senat, Rektor beserta para rektor, beserta para wakil rektor Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, para rektor yang saya hormati di luar dari UHAMKA, selamat datang. Para guru besar, dosen, sivitas akademika, serta para tamu yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya pada hari ini saya diberi amanah untuk menyampaikan pidato ilmiah dalam rangka pembukuan saya sebagai guru besar. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, teladan utama dalam membangun peradaban ilmu yang berlandaskan iman, akhlak, dan kemaslahatan umat. Izinkan saya menyampaikan pidato ilmiah yang berjudul Ketahanan Pendidikan Vokasi di Era Disrupsi Industri 4.0, merespon turbulensi melalui adaptasi dan inovasi. Hadirin yang saya muliakan, kita hidup pada era perubahan peradaban yang ditandai oleh revolusi industri 4.0. Perubahan ini berlangsung sangat cepat, disrupsi dan seringkali tidak linear. Otomatisasi, kecerdasan artifisial, Internet of Things, dan sistem digital telah mengubah secara mendasar cara manusia bekerja, belajar, dan memaknai masa depan. Dalam situasi ini, pendidikan, khususnya pendidikan vokasi, berada pada posisi yang sangat strategis serta rentan. Strategis karena pendidikan vokasi menjadi garda terdepan dalam menyiapkan sumber daya manusia yang siap kerja dan adaptif. Rentan karena jika tidak mampu beradaptasi, pendidikan vokasi berisiko tertinggal dari kebutuhan zaman. Hadirin yang saya hormati, sebelumnya rekam jejak keilmuan yang saya bangun merupakan perjalanan riset yang konsisten dan berkelanjutan dalam memperkuat pendidikan vokasi agar adaptif, relevan, dan berdampak nyata. Penelitian dimulai dari pengembangan model teaching factory untuk menjembatani kesenjangan antara pembelajaran di SMK dan kebutuhan industri. Kemudian berkembang pada integrasi kecerdasan artifisial untuk penguatan talenta digital dan pembelajaran adaptif di pendidikan vokasi dan tinggi. Pada tahap berikutnya, riset diarahkan untuk menguji ketahanan sistem pembelajaran vokasi di tengah disrupsi teknologi hingga akhirnya meluas pada kajian pendidikan dalam konteks ekonomi kreatif dan sosial budaya masyarakat. Dan ini adalah riset kami yang terakhir yang didanai oleh BRIN. Seluruh rangkaian riset ini berpijak pada satu benang merah, yaitu pendidikan vokasi sebagai pembelajaran adaptif yang memadukan inovasi teknologi, pembelajaran otentik, dan pemanfaatan konteks lokal untuk mendukung pembangunan manusia dan peradaban. Next. Revolusi industri 4.0 bukan hanya soal teknologi. Ia adalah perubahan cara berpikir, cara bekerja, dan cara hidup. Dunia kerja hari ini tidak lagi mencari tenaga kerja yang terampil secara teknis,
tapi manusia yang adaptif, kreatif, dan belajar sepanjang hayat, dan memiliki karakter yang sangat kuat. Disinilah pendidikan vokasi diuji. Pendidikan vokasi tidak hanya cukup hanya menghasilkan lulusan yang siap kerja hari ini, tapi harus menyiapkan manusia yang relevan untuk masa depan yang belum sepenuhnya kita ketahui. Berbagai tantangan daya saing global menunjukkan bahwa kelemahan kita justru pada aspek yang sangat terkait dengan keterampilan, adopsi teknologi, dan inovasi. Kita menghadapi ketidaksesuaian antara kompetensi lulusan dengan kebutuhan industri. Kurikulum sering tertinggal dari perkembangan teknologi. Fasilitas praktik belum sepenuhnya menciptakan standar industri. Dan di saat yang sama, guru ataupun dosen dituntut terus meningkatkan literasi, teknologi, dan kompetensi profesionalnya. Berikut adalah gambar sebelumnya. Gambar persaingan global negara Indonesia dibandingkan dengan rata-rata persaingan global yang ada di negara Asia Timur dan Pasifik. Sumbernya adalah Global Competitiveness Index 4.0 pada tahun 2018. Menunjukkan bahwa Indonesia sendiri berada di peringkat 45 dunia, naik 2 tingkat dari tahun sebelumnya, yaitu di peringkat 45, kemudian naik 2 tingkat dari tahun sebelumnya menjadi peringkat 47. Itu ada tergambar di bagian bawah. Unggul dari sisi market size dan bisnis dinamisme. Next. Pada konsep ketahanan pendidikan vokasi bukan berarti bertahan tanpa berubah. Justru sebaliknya, ketahanan adalah kemampuan untuk berubah tanpa kehilangan jati diri. Ketahanan berarti mampu belajar dari krisis yang terjadi sebelumnya, masa pandemi hingga sekarang, mampu beradaptasi terhadap tekanan perubahan, namun tetap menjaga nilai dasar karakter dan etika kerja. Grafik menunjukkan bahwa tingkat keserapan lulusan pendidikan vokasi hasil riset mengalami fluktuasi dengan penurunan tajam pada periode 2020 hingga 2021 yang mencerminkan dampak krisis dan disrupsi global terhadap pasar kerja. Namun pada tahun 2024 mengalami pemulihan dan peningkatan. Pola ini menegaskan bahwa pendidikan vokasi memiliki daya lenting, resiliensi, yakni kemampuan untuk beradaptasi, menyesuaikan kurikulum, dan merespon perubahan kebutuhan industri. Hadirin yang saya muliakan, pendidikan vokasi harus berdiri di keseimbangan antara stabilitas dan perubahan. Pendidikan harus pragmatik, relevan dengan dunia kerja, namun tetap humanistik, membentuk manusia seutuhnya, bukan sekedar tenaga kerja. Adaptasi dalam pendidikan bukan sekedar strategi teknis, tetapi ikhtiar kolektif manusia untuk merespon perubahan zaman secara bermakna dan bermartabat. Next. Berdasarkan riset yang saya lakukan, SMK sesungguhnya ataupun pendidikan tinggi vokasi adalah laboratorium hidup. Di sanalah kebijakan pendidikan, kebutuhan industri, dan realitas sosial masyarakat bertemu. Riset menunjukkan bahwa kepemimpinan pendidikan vokasi yang adaptif dan visioner memperkuat inovasi. Konteks lokal sangat menentukan keberhasilan dalam memanfaatkan potensi kearifan lokal. Kolaborasi multi pihak antara sekolah ataupun pendidikan tinggi vokasi, industri, dan masyarakat menjadi kunci ketahanan pendidikan vokasi. Next. Salah satu strategi utama dalam pendidikan vokasi
yang sudah dijelaskan tadi oleh Pak Rektor adalah teaching factory. Teaching factory sebagai strategi adaptasi pendidikan vokasi dalam merespon tuntutan dunia kerja dan industri yang dinamis. Melalui pembelajaran otentik, proses belajar dirancang menyerupai kerja nyata sehingga siswa ataupun peserta didik terbiasa dengan standar ritme dan kualitas yang dibutuhkan. Next. Hadirin yang berbahagia, teknologi bukan tujuan akhir, melainkan alat untuk memperkuat kualitas pembelajaran. Kecerdasan artifisial memungkinkan pembelajaran yang adaptif sesuai kebutuhan siswa. IoT menghadirkan simulasi industri yang mendekati realitas. Teknologi digital membantu mengatasi keterbatasan fasilitas sarana dan prasarana. Namun yang terpenting, teknologi harus tetap menempatkan manusia sebagai pusat pembelajaran dari masa kini hingga masa depan. Ada gambar, ada assisted intelligence. Hari ini teknologi berfungsi membantu manusia dengan mengotomatisasi tugas-tugas yang berulang dan terstandarisasi. Fokusnya adalah efisiensi kerja dengan meningkatkan kebutuhan keterampilan STEM, sains, teknologi, engineering, dan matematik untuk membangun dan mengelola ekosistem teknologi. Kemudian tahap berikutnya adalah emerging augmented intelligence yang menandai perubahan mendasar dalam sifat pekerjaan. Manusia dan mesin berkolaborasi dalam pengambilan keputusan seperti yang sudah sekarang adalah AI. Kalau misalnya itu mahasiswa itu dibantu oleh ChatGPT, di mana keunggulan manusia seperti kecerdasan emosional, kreativitas, dan kemampuan persuasi dan inovasi menjadi faktor kunci yang tidak dapat digantikan oleh mesin. Tahap masa depan, future, yaitu menggambarkan kemungkinan sistem kecerdasan yang mampu beradaptasi dan mengambil alih keputusan secara mandiri. Pada fase ini muncul pertanyaan kritis tentang posisi, peran, dan masa depan manusia, sehingga menegaskan pentingnya kesiapan etis, sosial, dan pendidikan dalam menghadapi transformasi tersebut. Next. Pendidikan vokasi tidak boleh terlepas dari masyarakatnya. Melalui program SMK Membangun Desa, pendidikan vokasi diarahkan untuk menjawab kebutuhan real masyarakat, mengembangkan potensi lokal, mendorong kewirausahaan muda, dan memperkuat ketahanan sosial ekonomi desa secara berlanjut. Hasil riset ini ada di Desa Gunung Manik, dan sekarang hadir adalah para tim riset dari Universitas Muhammadiyah Cirebon yang selama ini bekerja sama di dalam penelitian SMK Membangun Desa. Terima kasih UMC dan Pak Hadir. Next. Akhirnya, pendidikan vokasi berkontribusi langsung terhadap pencapaian Sustainable Development Goals, khususnya pendidikan berkualitas, pekerjaan layak, dan pertumbuhan ekonomi. Lebih dari itu, pendidikan vokasi adalah instrumen strategi dalam pembangunan sumber daya manusia unggul dan pemerataan pembangunan wilayah. Sebagai guru besar, saya memaknai pengabdian keilmuan sebagai bahan dari ibadah dan kontribusi nyata bagi bangsa dan umat. Semoga ilmu, riset, dan inovasi yang kami kembangkan dalam pendidikan menjadi amal jariah yang terus mengalir bermanfaat. Izinkan saya menyampaikan rasa syukur saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengizinkan saya memperoleh gelar guru besar di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Jika gelar ini adalah anugerah, semoga saya bisa senantiasa mensyukurinya dan terus berusaha memantaskan diri saya menjadi guru besar. Jika gelar ini adalah amanah, semoga saya juga diberi kemampuan menjaganya dengan sebaik-baiknya penjagaan amanah.
namun entah anugerah atau amanah, yang jelas bagi saya ini dorongan untuk selalu belajar, lebih serius dan serius lagi, lebih keras dan lebih keras lagi. Saya juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada orang-orang yang telah berjasa mengantarkan saya ke podium ini. Pertama, saya ingin mengucapkan kepada Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Pendidik Saintek, Profesor Dr. Insinyur Brian Yulianto, SDMM, PhD, yang telah memberikan keputusan atas pengangkatan saya sebagai guru besar dalam bidang manajemen pendidikan. Juga terima kasih kepada Lembaga LLIT Wilayah 3, Dr. Henry Togar Hasibuan, Tambunan SMA, dan yang belum hadir saat ini adalah terima kasih kepada Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum dan HAM Ayahanda Dr. M. Busrom Kodas M. Hum, yang telah memberikan dukungan dan doa pada proses pencapaian guru besar saya di lingkungan UHAMKA. Serta tak lupa saya haturkan terima kasih kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Profesor Dr. Haji Gunawan Surya Putra M.Hum, serta Wakil Rektor 1 Dr. Anisya Kumala Masyihadi LCFS Psikologi, Wakil Rektor 2 Profesor Dr. Desvian Badarsyah, bentar lagi menjadi profesor juga, Wakil Rektor 3 Profesor Dr. Nani Solyati MPD, dan Wakil Rektor 4 Dr. Muhammad Dwi Farji MPDI, serta Ketua Senat dan Sekretaris Senat, Ketua Tim Integritas UHAMKA. Juga terima kasih saya kepada Direktur Pascasarjana Profesor Adi Hikmat MPD. Juga saya ucapkan terima kasih kepada om saya yang hadir, yaitu Bapak Sukoco Suparto SH LLM, anggota Komisi Yudisial periode 2005 hingga 2010. Dia adalah om saya yang selalu mensupport saya. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada sahabat saya, yaitu Profesor Dr. Bunyamin MPDI, yang selalu memberikan semangat serta kolaborasi dalam penelitian selama 9 tahun. Juga saya ucapkan terima kasih kepada Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang, yaitu Bapak Dr. Insinyur Mukhtaruddin Musiri MP, yang hadir langsung dari Palembang, Pak Rektor. Terima kasih Bapak. Kemudian jasa guru saya dari sejak TK, SD, SMP, SMA, yang ada di Tanjung Priok, serta teman-teman saya SMA yang hadir pada hari ini. Saya adalah anak Tanjung Priok. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada guru dan mentor saya dari Universitas Negeri Jakarta. Kebetulan harusnya hadir Profesor Tamrin. Ada. Terima kasih Prof. Serta teman-teman dari UNJ. Terima kasih atas kerja. Ucapan terima kasih kepada rekan sejawat guru besar UHAMKA, yaitu Profesor Dr. Anas Suhaina, Profesor Dr. Suprapto, Profesor Dr. Sri Astuti, Profesor Dr. Siswandari,
Profesor Ai Fatima serta Profesor Samsul Arif. Bapak Ibu, jika gelar yang diberikan kepada saya ini adalah guru besar, maka di sini saya ingin mengatakan bahwa yang besar bukanlah saya, melainkan jasa-jasa guru saya. Saya akan selamanya kecil jika dibandingkan dengan jasa-jasa mereka. Tanpa jasa para guru, alih-alih menjadi guru besar, saya mungkin menjadi guru yang kesasar. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada Rektor Ibu Rija, apakah hadir. Ini adalah cikal saya menjadi seorang dosen yang memiliki sertifikasi dosen dari Kemenak, kemudian pindah ke LLD 3 yang dibantu oleh Pak Dadi dari LLD 3. Tanpa beliau mungkin saya tidak akan menuju sampai ke podium ini. Kemudian terima kasih saya kepada rekan riset saya yang telah membantu dari tahun 2018 hingga 2024, dan ini dari UHAMKA, Ibu Dr. Sumaria Fitriani, Dr. Muhammad Arifin, Dr. Wati Sukmawati, Sofia Pinati, Dr. Okarina Heriani MT, Dr. Ena Kusumawati, serta rekan riset dari UMC yang hadir, yaitu Bapak Johan MT, Ali Susyo Utami, dan Ibu Ketua LPM-nya yaitu Ibu Tania yang hadir langsung di UHAMKA ini. Saya ucapkan juga kepada Rektor STIE Sudirman, yaitu Bapak Dr. Nendi yang telah hadir. Terima kasih Bapak. Kemudian kepada Direktur PT Solusi Digital Ekosistem, yaitu yang saya hormati Pak Amar Ma'ruf sebagai mitra penelitian saya, serta kepada Direktur PT Nigata Teknido, Ibu Irma Rahmawati sebagai mitra selama penelitian saya. Kemudian saya ucapkan kepada mahasiswa, alumni mahasiswa dari Badan Intelijen Negara BIN yang hadir, yang offline maupun memberikan semua karangan bunga pada saya. Juga kepada Rektor Muhammadiyah Bogor, yaitu Bapak Edi. Ya, terima kasih Bapak. Kemudian saya ucapkan kepada para pejuang pendidikan vokasi, kepala sekolah, guru SMK, mahasiswa vokasi. Dan yang terakhir saya juga mengucapkan kepada eyang putri saya yang sudah almarhum, semoga beliau ditempatkan yang paling indah di sisi Allah, yaitu almarhumah Sri Akun. Kemudian kepada ibunda saya, Ibu Titi Suwarti, yang usia sudah 80 tahun tapi masih aktif. Selama ini mendidik saya, memberikan ilmu matematik yang sangat cerdas untuk keempat anaknya. Kemudian yang tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada ayah saya, Ayah Laut almarhum Bayu Nugroho SKM, seorang ayah yang mengajarkan suatu kedisiplinan, tanggung jawab, dan pantang menyerah jika menghadapi sesuatu yang sulit, sehingga menjadikan saya wanita yang kuat dan tegar. Terima kasih kepada mertua saya yang hari ini sedang sakit, Ibunda Indah Wimarni, yang telah melahirkan suami hebat saya. Kemudian suami kakak saya yang hari ini juga tidak hadir karena kondisi, yaitu Ibu Hermanis Mary Onengias, serta Insinyur Wisnu Maju Saputra MT, dan adik bungsu saya Rati Wayu Saputri STMM yang sudah hadir. Ya, terima kasih. Kemudian yang terakhir kepada suami tercinta saya, Insinyur Tahir
Rulianto MM selama 34 tahun mendukung penuh pilihan hidup saya, suka dan duka, kawan diskusi dalam petualangan intelektual dari masa zaman 80-an, masa menjadi mahasiswa S1 hingga dalam sebuah keluarga mendukung saya berkarir di Buhanka. Juga anak-anak tercinta yaitu Tasya Indah Nastiti, Indah Nastiti SKM MM, serta suaminya yaitu Mufti Ihwasul Ihsan, serta anak saya yang terakhir yang bungsu adalah Muhammad Rafi Tauhid Nugroho MM, serta mantu saya Nurwenta Rikian SSI MM, serta cucu saya yang tersayang Alina Sifa Azahra, Alia Safia Kamila, serta Sabrina Ariji Anindya Suwari, yang menjadi daya hidup saya mengalirkan makna cinta tanpa syarat. Serta saya ucapkan saya ketinggalan untuk teman saya S1 yang telah hadir, Bapak Marwan dan Ibu Keti, mewakili teman-teman dari ISN, serta dari Unindra yaitu Bapak Bambang. Terima kasih. Dan untuk orang-orang yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu dalam hidup saya, juga kepada hadirin yang menunggu dengan sabar hingga selesai prosesi pengukuhan guru besar. Akhir kata, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah menjadi bagian dari perjalanan ini. Semoga segala ilmu, pengalaman, dan karya yang telah dan akan saya berikan menjadi amal jariah bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara, khususnya Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Saya izin menutup, tadi Pak Rektor sudah menutup dengan pantun, saya juga ingin dengan pantun. Mungkin diberikan cakapnya. Belajar berpantun walau kurang baik. Bunga selasih mekar di tapak tuan, tanda kapal merapat ke pelabuhan. Terima kasih untuk guru dan ilmu pengetahuan. Tanpa mereka aku tidak sampai ke tujuan. Satu lagi lupa saya kepada Bapak Nandi Rahman. Terima kasih Bapak. Saya tutup Nasrun minallah wa fatul qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.